Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga kembali menyapa jemaat sekalian dalam kegembiraan iman yang bersumber dari hati yang melimpah dengan syukur dalam segala keadaan. Kiranya kegembiraan hakiki mewarnai kehidupan kita semua dalam minggu ini. Sebagaimana telah disampaikan kepada segenap warga jemaat melalui surat pengembalaan Majelis GKJ Sidomukti tertanggal 4 Juli 2020 menyikapi situasi terkini pandemi COVID-19, Majelis berpendapat bahwa gereja harus menjadi contoh yang baik dalam penanggulangan penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, meskipun beberapa kelonggaran kegiatan masyarakat sudah mulai nampak, Majelis GKJ Sidomukti berpendapat tidak perlu tergesa-gesa untuk segera membuka kembali layanan ibadah di gedung gereja. Hal ini kita lakukan agar tidak memunculkan kloter baru penyebaran COVID-19 akibat dibukanya kembali aktivitas di gedung gereja. Majelis sangat memahami adanya rasa rindu dan gejolak hati kita semua untuk segera beribadah dalam persekutuan di gereja. Namun demikian, marilah sekali lagi kita berusaha menahan diri sedemikian rupa sebagai wujud tanggung jawab sosial kita. Semoga Tuhan Yesus menolong dan melindungi kita semua. Kini perkenankan kami menyampaikan warta gereja Minggu 12 Juli 2020. Warga baru. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga telah menerima surat keterangan pindah gereja atestasi masuk dari GPIB Jemaat Immanuel, Tarakan, Kalimantan Timur bagi Saudari Wulan Mutiara Kristi yang beralamat di Jalan Merak Gang Jalak 1 RT 10 RW 02 Salatiga. Selanjutnya Saudari Wulan Mutiara Kristi masuk wilayah pelayanan, wilayah 1 kelompok Markus. Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu di GKJ Sidomukti. Ibadah sakramen perjamuan kudus sebagaimana telah disampaikan dalam surat pengembalaan Majelis GKJ Sidomukti tertanggal 4 Juli 2020 dan sesuai dengan kalender gerejawi tahun 2020 bahwa majelis akan melayankan sakramen perjamuan kudus
pada ibadah Minggu 26 Juli 2020. Ibadah sakramen perjamuan kudus masih akan dilayankan di rumah masing-masing. Pelayanan sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan seperti pelayanan sakramen perjamuan kudus yang lalu, dengan diatur sebagai berikut. A. Penyediaan perlengkapan sakramen perjamuan kudus akan diatur oleh majelis kelompok wilayah. Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh majelis kelompok wilayah masing-masing. B. Majelis tidak akan mendistribusikan amplop persembahan perjamuan kudus dan kartu perjamuan kudus. Jemaat dipersilahkan menyiapkan sendiri amplop perjamuan kudus dengan menyantumkan tulisan persembahan perjamuan kudus. Selanjutnya amplop perjamuan kudus dapat disampaikan dengan cara sebagaimana penyampaian persembahan di masa pandemi ini, termasuk jika jemaat menghendaki disampaikan melalui transfer bank. C. Pendadaran persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan secara mandiri. Majelis akan menyediakan panduan pendadaran secara tertulis, namun pendadaran persiapan perjamuan kudus secara bersama-sama juga akan dilaksanakan di dalam ibadah Minggu 19 Juli 2020. Demikian warta gereja pada hari ini. Sekarang, marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pujian pembuka, Kidung Jemaat 250A, bait 1 dan 4. Sejak
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut ibadah kita pada hari ini dengan Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1, 2, dan 3. Saudara-saudari jemaat yang mengasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar hidup kita berjalan dalam kebenaran dan kasih-Nya. Namun kita sering tersesat, manakala kebencian terhadap sesama berkecamuk, keserakahan, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa menguasai hidup. Marilah kita bersikap rendah hati, memeriksa diri dalam keheningan secara pribadi, dan berdoa memohon pengampunan Allah.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita memasuki hidup yang baru, kekal abadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber rahmat, pengampunan, sungguh besar belas kasih-Mu kepada kami. Pandanglah senantiasa kami umat-Mu yang dengan kerendahan hati mengaku dosa kepadamu, membuka hati serta seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami senantiasa merindukan sabda penyelamatan-Mu yang menyapa kami umat-Mu. Demi Kristus, Putra-Mu, Juru Selamat dunia. Amin. Kita sambut pengakuan dosa dengan PKJ nomor 198, ayat 1 dan 2. Yesus, Tuhan yang sadar
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagi kita yang telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah dan amanat hidup baru. Karena belas kasih Allah sungguh amat besar, melampaui segala pelanggaran dan dosa kita. Sebagaimana sabdanya yang menyatakan pengampunannya, tertulis dalam Yohanes 5 ayat 24 dan 25 yang demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Demikian pula amanat hidup dalam pengampunan, sebagaimana sabdanya dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 yang berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kini, hiduplah dalam terang sabdanya dan ucaplah syukur. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Damai sejahtera Allah besertamu. Dan besertamu pula. Damai Kristus beserta saudara. Kita sambut dengan pelengkap Kidung Jemaat 255. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan
Karena itu mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang menganugerahkan kami firman-Mu. Kami dapat hidup setiap hari hanya oleh karena kekuatan firman-Mu ya Tuhan. Karena itu tolong kami dengan Roh Kudus dan hikmat-Mu, supaya kami boleh menjadi pelaku firman di dalam hidup pribadi, jemaat, dan masyarakat kami. Dalam Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya bab 55 ayat 10 sampai 13. Yesaya bab 55 ayat 10 sampai 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dalam damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua. Hidup oleh Roh. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 1 sampai 11. Roma bab 8 ayat 1 sampai 11. Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal-hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Injil Yesus Kristus sebagaimana tertulis di dalam Injil Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 dan ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian bunyinya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di tepi pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis.
sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah mereka yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita, baik Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang berada di gedung gereja maupun yang berada di rumah. Saya bahagia dan senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu hari ini dalam pelayanan firman Tuhan hari ini, karena saya mengalami situasi yang sangat luar biasa dan baru kali ini setelah saya sakit, pertama kali setelah sakit, ini adalah kesempatan saya melayani firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar pasien 01 COVID Salatiga, itulah saya yang begitu lama harus menginap di rumah sakit, hampir 1 bulan, harus menikmati bagaimana sulitnya menggunakan ventilator, dikasih obat bius sehingga
tidak sadar selama 2 minggu. Dan saat ini Tuhan memperkenankan saya ada di sini. Kata tim dokter waktu itu saya hanya punya kesempatan hidup 20%. Jadi kalau saat ini saya ada di sini, kemarin ulang tahun saya, tanggal 8 kemarin. Dan kalau hari ini saya bisa berada di sini bersama dengan Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, itu karena pertolongan Tuhan semata-mata. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita hari ini adalah firman Allah berbuah dalam hidupku. Tadi sudah saya jelaskan di awal di perkenalan bahwa saya adalah mantan pasien COVID-01 di Salatiga. Karena itu sekarang kita memasuki sebuah tatanan baru. Orang menyebutnya sebagai new normal. Tetapi saya lebih suka menyebutnya sebagai tata kehidupan baru masyarakat. Sebuah tata kehidupan baru yang kita tidak bisa keluar rumah tanpa hand sanitizer dan tanpa masker. Dua hal ini menjadi hal penting dalam sebuah tata masyarakat baru. Dengan nilai baru, dengan norma baru yang membuat kita harus bertindak dengan hati-hati, bertindak dengan sungguh-sungguh menghargai diri dan kehidupan orang lain. Dan norma baru ini, sebuah masyarakat baru, sebuah tatanan masyarakat baru ini adalah sebuah pergumulan yang sangat luar biasa. Saya menjelaskan di awal tadi bahwa saya sebagai mantan pasien COVID mengalami situasi yang sangat luar biasa buruk. Pasien yang lain mungkin tidak mengalami situasi yang sama. Saya bertanya pada dokter yang melayani saya di Rumah Sakit Karyadi Semarang, apa yang menyebabkan pasien dengan virus yang sama bisa berat, bisa ringan? Kata dokter, kalau saya bisa menjawab, maka saya akan dapat hadiah Nobel. Itu berarti bahwa situasi ini tidak pasti, virus ini sendiri tidak pasti ketika dia masuk ke dalam tubuh seseorang. Dan karena itu tata hidup baru, sebuah masyarakat baru perlu dikembangkan dalam tindakan supaya kita menghargai hidup dan terutama menghargai kehidupan orang lain. Untuk sampai kepada sebuah tata kehidupan baru, masyarakat kita semua perlu melahirkan sikap baru. Dan melahirkan sikap baru ini sama sulitnya dengan melahirkan bayi yang baru. Sebuah tindakan, sebuah keharusan, sebuah tantangan yang harus dialami oleh masyarakat dalam melahirkan pikiran, nilai, dan tindakan yang baru. Hari ini dalam bacaan kita, keempat bacaan kita hari ini memberikan tekanan utama pada tindakan sebagai bagian dari firman. Firman yang ada di dalam hidup, nyata di dalam tindakan-tindakan kita. Yesus di dalam Matius menjelaskan setidaknya 4 model pendengar firman, pelaku firman di dalam bacaan kita tadi. Yang pertama, Yesus menjelaskan tipe pendengar firman sebagai benih yang jatuh di pinggir jalan. Dalam penjelasan selanjutnya, Yesus menulis bahwa yang jatuh di pinggir jalan adalah tipe pendengar firman yang tidak mengerti.
mendengar tetapi tidak mengerti. Mungkin kadang-kadang dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, dalam kehidupan jemaat, kadang datang ke gereja, mungkin capek, ngantuk, mendengarkan, tapi tidak mengerti. Mendengarkan tetapi tidak memahami. Yang kedua, tipe pendengar firman yang dijelaskan oleh Yesus adalah tipe benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ini tipe orang yang datang ke gereja, yang mendengarkan firman, tetapi tidak sungguh-sungguh berakar pada firman. Memahami firman dengan begitu luar biasa, bisa bicara tentang firman dengan sangat luar biasa, tetapi tidak sungguh-sungguh berakar pada firman itu sendiri. Tipe yang ketiga yang dijelaskan oleh Yesus di dalam pembacaan kita tadi adalah tipe semak belukar yang sebenarnya mendengarkan firman, memahami firman, tetapi tidak menghasilkan buah dalam kehidupannya. Dan tipe keempat yang sangat ideal, tipe yang diinginkan oleh Yesus adalah tipe tanah yang baik. Mendengar, memahami, berakar di dalam firman itu, dan menghasilkan buah di dalam tindakan. Dalam penjelasan Tuhan Yesus di dalam Matius ini seperti yang ditulis oleh penulis Injil Matius, menjelaskan bahwa Yesus memberikan tekanan pada 3 bagian penting. Penabur, benih, dan tanah itu sendiri. Penabur adalah bagian dari subjek atau orang yang melayani, memberikan sesuatu bagi orang lain. Bibit adalah objek yang diberikan kepada orang lain. Dan tanah adalah simbol dari penerima, dari wadah yang menerima benih, yang menerima firman Tuhan itu. Dan dalam bagian ini dari 3 bagian tadi, penabur, benih, dan tanah, Yesus terutama memberikan perhatian lebih pada tanah, pada wadah di mana benih firman itu tumbuh. Tanah menjadi fokus penting karena berhubungan dengan tindakan. Bagaimana firman yang ada di dalam kehidupan manusia mewujud di dalam tindakan. Di dalam Kejadian dijelaskan bahwa ketika manusia diciptakan, maka Allah menghembuskan nafas. Allah menghembuskan firman. Allah menghembuskan nefes, Allah menghembuskan logos ke dalam kehidupan manusia. Dan karena itu setiap manusia memiliki benih firman, benih ilahi di dalam kehidupan manusia. Pertanyaannya adalah, apakah itu cukup bagi kehidupan kekristenan? Di dalam bacaan kita hari ini, di dalam seluruh bacaan kita hari ini, dijelaskan bahwa memiliki benih firman saja tidak cukup. Memiliki benih firman itu penting, tetapi harus mewujud di dalam seluruh tindakan kita. Katanya tidak NATO, no action talk only, atau ngomong tok, jarkoni, ora lakoni iso ujar. Maafkan bahasa Jawa saya dengan logat Ambon ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tugas utama kekristenan kita ada pada pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Di dalam bacaan ini Yesus memberikan tekanan utama pada kesaksian sebagai bagian dari tindakan nyata kehidupan kekristenan kita. Seluruh firman Tuhan yang diberikan
itu hanya dapat bertumbuh kalau manusia, kalau orang Kristen sebagai gambar dan rupa Allah, sebagai penerima Injil, penerima firman Allah itu mau mengambil bagian dari seluruh tugas pelayanan, persekutuan, dan kesaksian di dalam kehidupan kita. Memahami firman itu penting, mengerti firman itu penting, berakar di dalam firman itu penting, tetapi yang paling penting adalah mewujud nyatakan firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Menjadi saksi, menjadikan hidup kita tanah, setidaknya memiliki dua aspek utama. Yang pertama, keterbukaan. Terbuka, membuka diri, membuka hidup untuk menjadi alat kesaksian Allah bagi orang lain. Kita tidak ojo adigang, adigung, adiguno. Kita tidak merasa bisa menentukan arah hidup kita ini sendiri. Kita tidak merasa bisa merancang masa depan kita ini sendiri. Kita tidak merasa bahwa seluruh hidup kita ditentukan oleh kita sendiri. Tetapi ada Tuhan yang merancang kehidupan kita dan sesungguhnya kita hanyalah alat di dalam seluruh rencana kesaksian, rencana kehidupan, rencana pelayanan, dan terutama kesaksian Allah bagi manusia. Sebagai orang Kristen yang terbuka, yang membuka dirinya, kita sesungguhnya harus nrimo ing pandum. Nrimo ing pandum dengan seluruh panggilan yang ada. Menerima panggilan, menerima tugas kesaksian, menerima suara Allah, dan terutama menerima panggilan undangan dari Allah untuk menjadi saksi bagi orang lain. Nrimo ing pangdum dalam bacaan kita ini juga berarti menerima Allah sebagai pusat dari kehidupan kita. Kita hanya dapat bersaksi ketika kita menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita. Kita memindahkan ego kita, memindahkan harga diri kita, memindahkan kesombongan kita dari pusat hidup kita dan menempatkan Allah pada pusat hidup kita. Dalam kondisi pandemi seperti ini, Bapak Ibu, pandemi COVID ini, semua orang takut. Saya yang sudah pernah merasakan ganasnya COVID itu juga takut. Meskipun kata orang, kemungkinan saya terinfeksi lebih kecil dari kemungkinan orang yang belum pernah terinfeksi. Tapi yo juga takut. Tetapi seluruh kekhawatiran kita, ketakutan kita, itu harus sekali lagi ditempatkan dalam konteks nrimo ing pandum. Menerima kehadiran Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pusat. Kekhawatiran kita, ketakutan kita tidak menjauhkan kita dari Kristus. Tetapi justru membuat kita sadar bahwa Kristus harus menjadi pusat dari seluruh kehidupan kita. Hal yang kedua yang penting dalam seluruh panggilan kesaksian kita adalah ketekunan. Ketekunan berarti tetap menjadi saksi dalam kondisi apapun. Saksi itu menjadi saksi itu tidak hanya ketika orang merasa mendapat hal-hal yang membahagiakan dalam hidup lalu bersaksi. Bapak Ibu, saya tadi cerita tentang saya yang pernah kena COVID. Lalu dalam kondisi dirawat hampir sudah dinyatakan negatif waktu itu. Rumah Sakit Karyadi meminta saya untuk
memberikan kesaksian, dan kesaksian itu juga di-share oleh Pak Ganjar. Saya lihat terakhir hampir sekitar 500.000 orang menonton video itu. Dan bagian penting dari video itu saya mengatakan bahwa kalau saya yang hanya punya kemungkinan 20% hidup karena terinfeksi COVID itu bisa sembuh hari ini, itu hanya karena mujizat Tuhan. Dalam kondisi sulit sekalipun, kita dipanggil untuk bersaksi. Kita tidak hanya dipanggil untuk bersaksi ketika kita mengalami suasana yang menyenangkan. Bahkan dalam suasana yang tidak menyenangkan pun dapat menjadi alat kesaksian kita. Teman saya di salah satu grup sekolah kami, dia menulis bahwa Ishak ini hampir meninggal saja masih tetap bercanda. Masih tetap cerita lucu ketika saya dalam kondisi sulit seperti itu. Karena salah satu teman saya di grup itu sering mendampingi, sering telepon sehingga dia tahu kondisinya. Mengapa saya yang dalam keadaan terinfeksi COVID dengan kemungkinan hidup 20%, setelah sadar bisa bercanda? Karena urip iku urup. Hidup kita sekecil apapun, terang kita sekecil apapun harus menyala bagi orang lain. Saya merasa panggilan saya adalah terinfeksi COVID waktu itu. Supaya saya bisa menceritakan kebesaran Tuhan, mujizat Tuhan bagi orang lain. Supaya saya bisa menceritakan kepada orang lain tentang ajaibnya tangan Tuhan yang menyelamatkan saya dari lembah kematian. Urip iku urup. Hidup adalah kesaksian. Sekecil apapun nyala lilin kita, bukan soal lampu sorot yang besar, tetapi soal keinginan kita untuk terus bersaksi. Karena panggilan kekristenan kita adalah memayu hayuning bawono, menjadi alat kesaksian untuk menghadirkan hidup yang lebih berharga untuk orang lain. Panggilan kita adalah menghadirkan hidup yang lebih berharga, hidup yang lebih berarti bagi orang lain di sekitar kita, bukan hanya fokus pada kehidupan kita sendiri. Dan di dalam seluruh kesaksian kita itu Tuhan dimuliakan. Saya akan menutup perenungan kita ini dengan cerita orang bijak dan air. Satu waktu ada orang yang memiliki persoalan yang sangat berat. Dia datang kepada orang bijak, lalu dia menceritakan kondisinya yang sangat berat. Lalu orang bijak itu datang kepada dia. Orang bijak itu mengambil segelas air seperti ini. Lalu orang bijak itu mengambil segenggam garam, lalu meletakkan garam itu di dalam gelas air. Orang bijak itu bilang, minumlah. Lalu orang yang tadi berbeban tadi dia minum. Saya juga minum dulu. Lalu bagaimana rasanya? Lalu orang yang berbeban tadi bilang, rasanya pahit sekali, tidak enak, asin. Lalu kemudian orang bijak itu mengajak dia pergi ke tepian danau yang sangat bening. Dengan garam yang sama, segenggam garam yang sama, orang bijak tadi melemparkan garam itu ke dalam danau. Lalu mengambil air, lalu kemudian memberikan pada orang yang berbeban tadi, silakan minum. Orang berbeban tadi mengambil air lalu minum, bagaimana rasanya? Rasanya segar sekali, enak sekali, luar biasa. Orang bijak tadi lalu menyimpulkan, hidup kita seperti itu.
Hidup kita seperti gelas yang berisi air dan danau yang luas. Kalau seluruh pergumulan kita letakkan di dalam gelas yang kecil itu, rasanya pahit, rasanya tidak enak, rasanya asin dan menyakitkan. Tetapi kalau persoalan hidup kita taruh di tangan Tuhan yang luas seperti danau itu, maka kita akan merasa segar, sukacita, dan bahagia. Itulah hidup kita ketika kita mau bersaksi, mau menjadi alat kesaksian Kristus, kita harus membuka hidup kita. Dengan membuka hidup kita memberikan kesempatan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dan membantu kita di dalam ketekunan untuk tetap bersaksi dalam kondisi apapun, di dalam kondisi sulit maupun di dalam kondisi bahagia. Bukan persoalan sulit atau bahagianya kehidupan ini, tetapi soal kita meletakkan hidup di dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memakai hidup kita menjadi alat kesaksian. Pertanyaannya bagi kita semua adalah, sudahkah kita meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan menjadikan kita alat kesaksian? Jawabannya ada pada hati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita untuk menjadi alat kesaksian demi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Amin. Mari kita sambut renungan kita hari ini dengan saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita naikkan pergumulan kita sebagai jemaat di dalam doa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu hari ini ya Tuhan, karena Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah saksi-Mu. Kami telah memiliki benih ilahi di dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan meminta kami, mengundang kami untuk menjadi saksi demi kemuliaan dan hormat nama-Mu. Mampukan kami dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu, sebab tanpa hikmat dan Roh Kudus kami hanya debu di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini bersama dengan jemaat di GKJ Sidomukti, dalam pergumulan di rumah-rumah mereka akibat pandemi COVID ini. Kami tahu Tuhan melawat mereka, memberikan jalan keluar bagi seluruh pergumulan kehidupan mereka. Kami tahu Tuhan bahwa mezbah-mezbah-Mu, tempat pergumulan kepadamu terbuka di rumah-rumah kami. Kami bertemu dengan Tuhan, kami bertemu dengan kasih Allah, kami bertemu dengan pertolongan Tuhan yang tidak membuat kami lari dari pertolongan Tuhan.
ketika kami khawatir, ketika kami takut. Ajar kami untuk meletakkan Kristus dalam pusat hidup kami, Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh berpegang pada tangan Tuhan saja. Kami berdoa bersama dengan jemaat ini dalam seluruh pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong, dan Tuhan sertai seluruh pergumulan di jemaat ini, ya Allah. Supaya jemaat ini menjadi tempat di mana kesaksian, kemuliaan Allah nyata setiap hari. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pelayan di tempat ini. Tuhan sertai, Tuhan bantu dengan hikmat-Mu. Supaya mereka tetap dengan setia melakukan pelayanan dalam masa yang sulit ini. Dalam seluruh pelayanan mereka, kiranya Tuhan dimuliakan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami dalam berbagai level kehidupan bernegara kami, supaya mereka dapat membantu kami keluar dari masa sulit ini. Membantu mengatur warga kami, supaya kami semua boleh terbebas dari ancaman pandemi COVID ini, ya Tuhan. Tolong kami juga sebagai pribadi dan keluarga untuk tetap taat pada protokol yang harus kami lalui, pada nilai baru, pada tindakan baru yang harus kami lalui, supaya kami terus menjaga hidup orang lain, menjaga hidup keluarga dan diri kami sendiri, ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini karena pertolongan Tuhan yang tidak putus-putusnya bagi kami semua. Kami berdoa untuk semua pasien COVID di mana saja. Tuhan tolong, Tuhan sertai, berikan mereka kekuatan, pengharapan, supaya mereka boleh memiliki imun yang baik dan sembuh dari penyakit COVID ini. Kami juga berdoa bagi para medis, Tuhan sertai mereka yang harus bergumul dengan seluruh pekerjaan pelayanan terhadap para pasien COVID, supaya mereka dihibur, dikuatkan, dimampukan untuk melakukan tugas-tugas pelayanan ini, ya Tuhan. Bapa di surga, hari ini sebagai jemaat kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Sarwoko yang Tuhan telah panggil pulang, Bapak kekasih. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Marlianti, supaya mereka selalu dikuatkan, dihibur, dalam kondisi yang sulit dan tidak gampang ini, ya Tuhan. Kami tahu bahwa ketika Tuhan memanggil orang-orang terkasih kami, Tuhan menghibur dan terus menyertai kehidupan kami, ya Tuhan. Bapa, inilah kami yang datang kepadamu dalam seluruh ungkapan syukur dan pergumulan kami. Kami tahu Tuhan mendengar doa ini dan menjawabnya dalam kasih, waktu, dan pertolongan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah kami. Dan ajarlah kami berdoa sebagaimana doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni
Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing sebagai nats pembimbing untuk melandasi di dalam kita menyampaikan persembahan, diambil dari Roma 11 ayat 34 sampai dengan 36. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk mengiringi jalannya persembahan, kita akan pujikan Kidung Jemaat 466 A, bait 1, 2, dan 4. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu untuk mengucap puji dan syukur, karena Bapa telah memberkati jalannya ibadah dari awal hingga sampai saat ini. Kami bersyukur telah menerima berkat firman Tuhan melalui Bapak Pendeta Ishak Latu. Kiranya firman yang telah disampaikan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga kami mampu melaksanakan setiap firman yang Kau sampaikan kepada kami. Kami berdoa untuk Bapak Ishak Latu yang Kau utus di dalam menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Engkau selalu memberkatinya, dimanapun Engkau mengutusnya. Kiranya damai sejahtera-Mu berada dengan Bapak Pendeta Ishak Latu. Di tengah kebersamaan ibadah pada saat ini, kami juga Engkau izinkan untuk memberikan persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, pembangunan, peralainan, dan persembahan yang lain, yang semuanya itu untuk pelayanan kami, baik di dalam GKJ Sidomukti maupun di luar jemaat GKJ Sidomukti. Kiranya Engkau memberkati setiap orang yang menggunakan persembahan ini, agar persembahan ini bermanfaat dan layak di hadapan-Mu. Demikian juga kami berdoa bagi saudara kami yang ditugasi untuk mengelola persembahan ini.
Kiranya Engkau senantiasa memberikan kebijakan agar mereka di dalam melaksanakan tugasnya hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang di surga, apabila di dalam kami melaksanakan ibadah pada saat ini terselip dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan mengampuninya. Dan jikalau sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini, kiranya Bapa memberkati kami dari tempat ini hingga ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Itulah doa, permohonan dan ucapan syukur kami Allah yang hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari jemaat yang mengasihi Tuhan, bersama dengan umat percaya di seluruh penjuru bumi, marilah kita nyatakan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan pertolongannya, kami bersaksi bagi Kristus. Karena itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai langkah hidup saudara, kini, selalu, dan sepanjang masa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup ibadah ini dengan pujian bagi Tuhan dari NKB 204 ayat 1 dan 2.